Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabat, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak disebutkan gelar dan yang kecil tidak disebutkan namanya. Bukan berarti kami mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dapat mengikuti acara Tablik Akbar Isra Mi'raj ini, sekaligus iftitah atau pembukaan materi Daurah Baitul Maqdis yang diselenggarakan oleh Baitul Maqdis Institute. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tanpa berpanjang kalam, sebelum kami akan menyampaikan materi terkait Tablik Akbar Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah ini, sebagai tuan rumah, sebagai sahibul bait, sebagai penganjur, kalau istilah Malaysianya pengasas ya, atau pendiri daripada Baitul Maqdis Institute ini, kami ingin mempersilahkan untuk saudara kami, saudara kita semuanya, Ustadz Pizarro Ghazali, selaku Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, untuk menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata sebagai langkah awal bagi kita untuk ta'aruf, perkenalan bersama Baitul Maqdis Institute ini, dan apa saja program-program yang insya Allah dapat kita laksanakan untuk memberikan pencerahan, informasi, analisa, dan juga menjalankan program-program aksi untuk membela Baitul Maqdis dan pusat keberkahannya yang ada di Masjidil Aqsa. Pada saudara kami, Ustadz Pizarro, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu anqal yahud wa lan nasara hatta tabi'a millatakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kami diberikan kesempatan waktu untuk bisa bertemu dengan para jamaah, masyarakat semuanya di hari yang mulia ini, di momentum Isra Mi'raj, yang kita juga nanti akan mendengarkan ceramah dan siraman ilmu dari Ustaz Fahmi Salim yang akan membahas dan mengulas peristiwa Isra Mi'raj dari sudut pandang keislaman, perjuangan umat, dan juga tentunya pembebasan Baitul Maqdis. Salawat dan salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para
keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya akan sedikit memperkenalkan Ustaz Salim dan juga para jamaah mengenai Baitul Maqdis Institute ya, atau Institut Baitul Maqdis. Ini ialah sebuah upaya dari para asatids ya yang didirikan lembaga ini dari Ustaz Salim untuk mengisi kekosongan ya atau juga melengkapi lembaga-lembaga studi ataupun pengkajian serta riset mengenai Baitul Maqdis dan Palestina. Karena apa? Karena kita sangat penting sekali untuk mengkaji Baitul Maqdis dari sudut pandang perspektif keislaman dan juga perspektif keimanan dan perspektif ilmiah dalam koridor Islamic worldview terkait Baitul Maqdis ya. Sebab apa? Karena isu Baitul Maqdis ataupun isu Palestina ini bukan isu musiman. Sekarang sedikit banyak ya kita melihat upaya atau suara yang menyuarakan Baitul Maqdis dan Palestina ini sedikit tertutup ya karena kita maklumi melihat ya karena adanya kampanye ataupun persiapan Pilpres untuk tanggal 14 Februari nanti. Tetapi jangan lupa para jamaah bahwa penindasan dan genosida yang dilakukan penjajah Zionis itu masih terus berlangsung hingga hari ini ya. Data dari Kementerian Kesehatan Palestina itu menunjukkan bahwa sudah 27.700 ya, saudara-saudara kita yang insya Allah syahid di jalur Gaza atas keberadaban, brutalisme, dan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Zionis. Yang pada akhir Januari lalu, 26 Januari, Mahkamah Internasional atau ICJ, International Court Justice yang berbasis di Den Haag, sudah memerintahkan penjajah Zionis untuk menghindari tindakan genosida terhadap masyarakat Gaza. Ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya, ini adalah kemenangan moral ya, bangsa Palestina, karena selama ini belum ada negara yang berani yang menyeret penjajah Zionis ke meja peradilan internasional. Ini kita harus memberikan apresiasi terhadap Afrika Selatan yang telah memberikan keberanian itu. Dan Baitul Maqdis Institute ini ya kita punya berbagai macam bidang ya, ada kajian Palestina dan Baitul Maqdis, ya, ada kajian bidang penggalangan umat, ada media dan publik, dan juga ada hubungan internasional. Ini memang lembaga riset yang kita bentuk dan dirikan sebagai ikhtiar upaya untuk membumikan isu Palestina dan meningkatkan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis di Indonesia dalam konteks ilmiah, riset, dan kajian. Dan produk-produknya, ya insya Allah nih Ustaz Fahmi Salim akan segera merilis buku ya mengenai runtuhnya Zionisme. Ya ini salah satu buku yang wajib kita miliki dan dalami terkait upaya pembebasan Palestina. Dan saya juga sedang menulis buku ya pada akhir-akhir ini ya, semoga bisa. Ini bukunya Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis ya, yang diterbitkan oleh Al-Fahmi Institute bekerjasama dengan Baitul Maqdis Institute ya. Yang kita berharap ya bahwa buku-buku seperti ini bisa lahir ya, bisa banyak diproduksi ya dari Baitul Maqdis Institute dan juga para asatidz dan umat Islam ya. Karena kalau kita ke toko buku ya, sekarang itu jarang kita menemui buku-buku mengenai Palestina, khususnya yang ditulis oleh masyarakat Indonesia. Nah, kehadiran Baitul Maqdis Institute ini menurut saya sebagai effort ya, upaya untuk membumikan kajian ya, terkait persoalan ini kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dan insya Allah Baitul Maqdis Institute akan menggelar daurah Baitul Maqdis ya dalam beberapa waktu ke depan untuk mengupas lebih jauh segala macam hal-hal ya mengenai situasi sejarah ya, siroh, situasi geopolitik dan upaya perjuangan yang dilakukan kelompok-kelompok Palestina dan juga masyarakat Islam di seluruh dunia dalam rangka membebaskan Baitul Maqdis yang sedang terjajah. Jadi semoga kami mengharapkan semua jamaah, masyarakat Muslim, Islam, sekolah, guru di pesantren, mahasiswa, dosen, akademisi, diplomat, pemerintah untuk bisa ikut dalam kegiatan daurah
Baitul Maqdis. Ya. Yang ini sudah disusun juga ada kurikulumnya oleh Profesor Abdul Battah El-Awaisi yang berbasis di Istanbul dan pendiri kajian riset mengenai Baitul Maqdis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali kepada Ustaz Fahmi Salim yang sudah buat kajian ini, dan ini saya rasa penting Ustaz Fahmi Salim di tengah sedikit redupnya isu Palestina saat ini di Indonesia, ya karena banyak sekali isu-isu politik yang di dalam negeri, tapi kami harapkan isu ini kembali bangkit, ya isu ini kembali kita angkat terus ya, karena penjajahan itu masih terus berlangsung, dan Betul. situasi terbaru sendiri ya penjajah Zionis sudah memperluas serangan itu ke wilayah Rafah yang sebelumnya itu mereka masih bertahan ya atau masih melakukan konsentrasi serangan di perbatasan Gaza ataupun Gaza Utara. Tapi sekarang mereka sudah masuk bersiap ya, dan bahkan sudah melakukan serangan di wilayah Rafah yang itu berbatasan dengan Mesir. Jadi ini situasi yang terus terjadi, pembunuhan, genosida sudah sampai hari ini sudah 27.700 ya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini melebihi korban Nakba ya pada tahun 1948 ya. Dan kita harapkan ya, dari Jakarta, dari Indonesia, dari seluruh wilayah di tanah air ini menjadi saksi, menjadi pejuang untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Palestina yang terjajah dari cengkraman Zionis Israel. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Jazakallahu khairan ya kepada Ustaz Fahmi Salim dan teman-teman semuanya. Semoga acara ini bermanfaat dan saya juga sebarluaskan agar masyarakat bisa menyimak kajian Isra Mi'raj dari Ustaz Fahmi Salim. Demikian dari saya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza pada saudara kita, Ustadz Izaro Ghazali. Beliau adalah Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute dan juga pensyarah atau dosen ya, hubungan internasional di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, ini Ustadz Izaro ini dengan teman-teman kumpulan asosiasi dosen hubungan internasional kemarin sudah merilis buku ya, kumpulan tulisan yang membongkar tentang genosida yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Insya Allah buku itu juga sangat bermanfaat ya, sudah kita sebarkan, termasuk kita upload di website Baitul Maqdis Institute agar bisa diakses oleh seluruh muslimin dan muslimat dan setiap orang yang concern untuk mengkaji persoalan Palestina dan Baitul Maqdis. Terima kasih Ustadz Pizarro. Beliau ada beberapa kesibukan juga bertepatan dengan malam ini. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairal jaza. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan tanggal 8 Februari 2024 ini di tengah hiruk-pikuk ya isu politik nasional ya, pemilu 2024 yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW ya tidak boleh melupakan masalah yang menjadi problem utama yang ada di jantung dunia Islam. Ya, dunia Islam ini kalau diibaratkan tubuh itu punya dua jantung atau jantungnya satu sesungguhnya, tetapi dia memiliki dua katup utama. Ya, jantung yang pertama, katup dari jantung yang katup pertama jantung itu adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Sementara katup yang kedua dari jantung dunia Islam ini adalah Masjidil Aqsa. Kalau salah satu dari dua katup jantung dunia Islam ini bermasalah, dikuasai oleh asing, dijajah oleh agresor, oleh kolonialis, oleh imperialis, kemudian terjadi kezaliman dan kesewenang-wenangan yang luar biasa, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dua kali. Baitul Maqdis dijajah pertama oleh bangsa Romawi selama berabad-abad, ya, sampai kelahirannya Rasulullah SAW, sampai pada masa khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
baru kemudian dibebaskan dari penjajahan Romawi, ya setelah berabad-abad lamanya terjadi kehancuran, terjadi kemerosotan, terjadi dekadensi dan degradasi spiritual Baitul Maqdis, padahal Baitul Maqdis ini adalah pusat dakwah, salah satu pusat dakwah Islamiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan risalahnya, wahyunya kepada para nabi dan rasul di 3 titik lokasi yang suci yang disebutkan secara ringkas di dalam surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, di mana Allah taala berfirman, bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ada yang bertanya, bukankah ini sumpah dengan nama buah yang kita kenal, yaitu buah tin dan zaitun? Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun? Sementara ayat berikutnya atau penggalan ayat berikutnya menyatakan wa turi sinin, itu nama tempat, Tur Sinai, yang ada di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahirannya Rasulullah SAW. Kenapa disebutkan buah dan tempat? Nah, para ulama ahli tafsir ya mengkompromikan atau menyatakan bahwa maksud daripada sumpah Allah dengan buah tin dan zaitun itu maksudnya adalah Allah bersumpah dengan tempat negeri yang subur di mana tumbuh buah tin dan zaitun dengan amat sangat suburnya dengan kualitas yang terbaik di atas muka bumi, yaitu bumi Palestina atau Baitul Maqdis. Itulah watini wazzaitun. Ya, bahkan di era kuno, di masa klasik, kawasan buah tin dan zaitun ini membentang dari Asia Kecil, lalu masuk ke negeri Syam dan Palestina. Itu semua adalah watini wazzaitun. Di mana di situ mencakup wilayah tempat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, yaitu di Ur, di Babilonia, atau di kawasan Mesopotamia, di Asia Kecil. Kemudian Nabi Nuh bersandar setelah Allah selamatkan bahtera Nuh yang membawa makhluk-makhluk hidup, ya binatang-binatang dan segelintir orang-orang manusia yang mau beriman dan bertauhid kepada Allah Ta'ala di masa itu. Nah, tempat bersandarnya itu adalah di kawasan yang kita kenal dengan negeri Syam. Nah, kemudian juga nabi-nabi setelahnya, nabi-nabi Bani Israel, itu semua wahyu-wahyunya diterima di mana? Di daerah Wattini waz-Zaitun. Lalu kemudian setelah masa Bani Israel itu tinggal di negeri Mesir selama berabad-abad, sejak hijrahnya Nabi Yusuf bersama orang tua dan saudara-saudaranya ke negeri Mesir, ya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ingat di dalam surat Yusuf ayat 110, ayat 100, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badu min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Sejak saat itu Nabi Yusuf memboyong keluarganya, ayah kandung dan ibu kandungnya beserta seluruh saudara-saudaranya yang dahulu berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Mereka akhirnya semua menetap dan tinggal di Mesir selama beberapa abad. Setelah itu, di masa puncaknya terjadi kekacauan politik, sosial dan ekonomi di zaman Firaun, ya, ketika Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun, maka Nabi Musa ini mendapatkan wahyu di mana? Wa turi sinin, di Gunung Sinai, di daerah Tur Sina, di daerah Gurun Sinai yang ada di daratan Mesir. Dan itu tidak jauh dari area Baitul Maqdis. Dia berbatasan. Coba kita saudara lihat, dari Rafah, ya, ujung peta Palestina, ya, itu perbatasan Gaza dengan Mesir, ya, dengan Kabupaten Aris, itu sudah masuk Gurun Sinai, ya. Jadi Rafah
gerbang Rafah menuju Mesir itu Mesir sudah masuk gurun Sinai semuanya. Nah, itulah Tur Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, tempatnya adalah wahadzal baladil amin, ya. Negeri yang aman ini yaitu Makkah, tempat kelahirannya Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. Subhanallah. Jadi sejak awal, ya, Allah Ta'ala mengikat 3 tempat suci ini sebagai mahbatul wahyi. Ibarat kata kalau bahasa kita ini apa? Sebagai the cradle of civilization. Ya, jadi apa namanya? Tempat lahirnya peradaban tauhid. Disitulah cradle of tauhid civilization, ya. Ketika apa namanya? Peradaban tauhid ini menjadi peradaban mercusuar, ya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW, ini berputar wilayahnya di 3 wilayah yang disebut di dalam awal surah At-Tin. Nah, ini bagian dari ilmu Baitul Maqdis, ya. Jadi teman-teman yang mengikuti daurah apa namanya? Ilmu Baitul Maqdis, ini poin pertama yang harus teman-teman kuasai. Nah, di sini yang baru apa mendaftar ya secara resmi, secara anggota itu Pak Rahmat, ya. Itu yang mengikuti daurah Baitul Maqdis ini. Nah, untuk sekarang sebagai iftitah pembukaan kita buka secara umum, ya. Sebab di daurah ilmu Baitul Maqdis ini kita akan mengkaji, teman-teman, sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, Muhammad Al-Uwaisi Al-Maqdisi. Ya, judulnya Namadzij wa Nazariyat Baitul Maqdis li Tafsiril Ahdathil Mu'asirah wa Sina'atil Mustaqbal. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya, ya, adalah Roadmap Nabawiyah, Pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia tahun 2021, ya, 2000 berapa ini? 2022, mohon maaf. 2022 ketika sudah agak reda pandemi, ya, COVID-19, pada bulan Maret, ya, beliau berkunjung datang ke Jakarta, yaitu bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, jadi 2 tahun yang lalu, bulan Sya'ban 2 tahun yang lalu, beliau menghadiahkan buku ini, terjemahannya ini kepada saya, ya. Dan beliau menulis di buku ini, di halaman depan buku ini. Biasa kan kalau ada penulis, ya, penggemar atau pembaca ingin mendapatkan tanda tangan, penulisnya kan ada di halaman depan nih. Nah, di halaman depan ketika saya ingin minta tanda tangan beliau, beliau menuliskan pesan. Ya, apa pesannya? Di sini ada tulisan dalam bahasa Arab, nanti bisa di zoom, ya. Ini beliau menulis hadiyatun ilal alimil fadil Dr. Fahmi Salim Zubair hafizahullah taala. Ini adalah hadiah kepada al-faqir yaitu Fahmi Salim Zubair, semoga Allah menjaganya. Yus'iduna, sungguh kami akan merasa bahagia. Bal yusarrifuni, bahkan kami merasa mulia. An uhdiyakum hadzal kitab, ya. Ketika saya menghadiahkan buku ini kepada Anda. Alladzi huwa zubdatuz zubdah. Buku ini adalah intisari daripada apa namanya? Saripati daripada intisari. Jadi ada intisari, ada saripatinya. Ya, jadi murni saripati dari inti kajian. Wa khulasatul khulasah. Ya, ringkasan dari ringkasan yang sangat besar, libuhus salasina aman. Itu ketika beliau melakukan kajian penelitian selama 30 tahun. Bayangkan. Jadi 30 tahun, nah di dalam buku ini di mukadimah nanti saya terangkan sedikit. Itu beliau menyatakan memulai proyek ilmu Baitul Maqdis ini sejak tahun 1990. Ketika beliau berhasil masuk kembali pulang ke tanah airnya setelah sekian lama menjadi dosen, ya, profesor di Inggris.
ya, mengajarkan sosiologi antropologi Baitul Maqdis. Ya. Dan di beberapa universitas di luar negeri, di luar Palestina, seperti di Teluk, ya, di beberapa negara Arab dan juga di Eropa, Amerika. Beliau berkeliling dunia, ya. Dan mulai tahun 90 setelah beliau masuki tanah kelahirannya kembali dari pengasingan, ya, itu dimulailah proyek ilmu Baitul Maqdis yang dimulai tahun 1990. Berarti kalau sekarang sudah lebih dari 30 tahun. Ya, nah, ketika buku ini pertama kali terbit genap 30 tahun itu. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2019, 2020 itu buku ini pertama kali terbit, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wa nas'alullah ta'ala an yukarrimana bihuduri salatil fathi fil Masjidil Aqsa al-Muharrar. Ya. Dan beliau mengatakan, kami selalu berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kita semuanya untuk dapat hadir dalam Sholatul Fathi atau Sholatul Futuh. Ini sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, lalu menjadi sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ya, tradisi baiknya para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa muslim, para mujahidin, ketika mereka menaklukkan suatu negeri, menaklukkan benteng, menaklukkan kota, menaklukkan wilayah, maka mereka setelah membebaskan dan menaklukkan wilayah itu, mereka pertama kali masuk ke benteng, kastil, atau sebuah wilayah, mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan sholat futuh atau pembebasan. Ya, nah, beliau ingin kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala agar dapat menghadiri sholat futuh 2 rakaat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa yang telah dimerdekakan insya Allah. Wa sa'akunu laka minasyakirin. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda idza takarramta bitadrisihi, apabila Anda berkenan, ya, untuk mengajarkan isi buku ini li thalabatikumul kiram, kepada santri-santri, mahasiswa, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Jadi beliau sangat berterima kasih kalau saya diamanahkan berkenan untuk mengajarkan kitab ini kepada umat muslim di Indonesia. Ma khalisid doa, disertai doa yang tulus dari beliau Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Awaisi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada awal tadi yang saya sampaikan, bahwa dunia Islam ini memiliki 2 katup jantung, ya. Jantung yang pertama Masjidil Haram, katup yang kedua yaitu Masjidil Aqsa. Ya, kalau salah satunya ada gangguan, salah satunya ada masalah, salah satunya, ya, mengalami kerusakan parah, dekadensi, ya, penghancuran terhadap nilai-nilai situs-situs suci, ya, penghancuran terhadap nilai-nilai tauhid, merajalelanya nilai-nilai kemusyrikan dan kekufuran serta kezaliman, maka ini menjadi indikator penting, indikator yang sangat berbahaya bagi dunia Islam secara keseluruhan. Oleh karena itulah 2 katup jantung dunia Islam ini itu disederhanakan, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 ayat yang pertama di surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah. Ya, ketika Allah mengatakan di ayat ini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari. Memperjalankan siapa? Hambanya. Subhanallah. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan,
perjalanan di malam hari itu tidak semalam, tidak terjadi dalam waktu malam satu malam yang utuh, ya, tapi hanya lailan, ya, tidak sampai satu malam. Jadi lailan, sebagian malam saja. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu Allah pilih, ya, perjalanan spiritual, perjalanan yang penuh dengan makna-makna, linuriyahu min ayatina, di mana Allah tunjukkan pada malam hari itu, di malam Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu banyak tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Rumah Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inilah mercusuar hidayah, ya, menara petunjuk yang menjadi rujukan bagi seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Rumah Allah yang pertama dibangun itu adalah Masjidil Haram yang ada lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Bakkah atau Makkah. Makkah, ya, nama lainnya adalah Ummul Qura, sebagaimana disebutkan juga dalam salah satu ayat Al-Quran. Nah, dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang ada di ujung, yang paling jauh. Masjid yang terjauh. Artinya terjauh sampai dibangunnya Masjidil Haram, sampai posisi Masjidil Haram, ya, ketika Nabi SAW hidup, menerima pertama wahyu risalah yang pertama, masjid yang terjauh dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa, maka dinamakan istilahnya Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh, ya, yang ada di utara Jazirah Arabia, ya, yang ada di bumi Palestina. Nah, ketika Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, loh, artinya apa? Berarti pusat keberkahannya itu adalah Masjidil Aqsa. Sehingga negeri-negeri yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu, ya, nanti disebutkan di dalam buku ini, di kitab Roadmap Nabawiyah, sampai batas mana, ya, keberkahan negeri-negeri yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu nanti diukur, ada ukurannya, ya, di kitab ini, luar biasa. Nah, berarti pusat keberkahannya adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sendiri, kata Nabi SAW, ketika ditanya, rumah Allah pertama itu apa? Masjidil Haram. Lalu yang kedua dibangun Masjidil Aqsa, jawab Rasulullah. Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab 40 tahun. Nah, pusat keberkahannya itu adalah Masjidil Aqsa. Berarti alladzi barakna haulahu, maka ada teori lingkar keberkahan, lingkaran keberkahan. Jadi pusatnya, titiknya adalah, pusat keberkahannya, titik utama keberkahannya adalah Masjidil Aqsa kalau kita gambarkan. Lalu kemudian kalau dari titik itu kemudian kita buat garis, ya, melingkar, memutar dari kanan ke kiri, ya, maka dia akan semakin besar menjadi sebuah lingkaran. Nah, area lingkaran keberkahan ini itulah yang sekarang mencakup seperti tadi yang disebutkan, ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itulah lingkar keberkahan Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis dengan pusatnya ada di mana? Di Masjidil Aqsa, subhanallah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk tujuan apa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kemudian ditambah bahwa Masjidil Aqsa dan daerah sekelilingnya itu adalah pusat-pusat keberkahan.
lapis-lapis keberkahan. Untuk apa itu semua? Linuriyahu min ayatina. Ada dalam ilmu tata bahasa Arab itu lam di situ bisa berarti lit ta'lil. Kalau ada yang ulama dalam ilmu akidah yang menyatakan bahwa eh, apakah af'al atau perbuatan Allah itu mu'allalah atau tidak? Apakah kita harus memahami perbuatan Allah, apakah harus dicari hikmahnya? Apakah perlu ada hikmah atau tidak? Apakah perlu ada sebab atau tidak? Maka itu lamnya menjadi lam lit ta'lil. Artinya menjadi reasoning, menjadi alasan kenapa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagi ulama yang menolak adanya ta'lil, ada illat bagi af'al Allah Subhanahu wa taala, mereka menunjukkan bahwa linuriyahu min ayatina itu adalah sebuah karunia, fadl minallah, fadlun minallah. Artinya apa? Karunia Allah yang memberitahukan kepada kita. Sebenarnya semua perbuatan Allah itu tidak perlu ditaklil, tidak perlu diberikan alasan, reasoning. Itu adalah rahasia Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rahasia di balik perbuatannya itu kepada kita semua, kepada umat baginda Rasulullah SAW. Ini adalah fadlun minallah. Ini adalah karunia, kemuliaan dari Allah buat kita umat Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada kita semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan ayat-ayat kebesaran Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu mencakup semua aspek dalam kehidupan. Apakah secara sisi spiritual, dengan adanya ibadah sholat 5 waktu, rame-rame orang membahas supaya bagaimana kita bisa sholat khusyuk, bagaimana supaya kita punya koneksi yang kuat dengan Allah, sebagaimana kalau kita sekarang hidup tidak bisa lepas dari koneksi wifi internet. Kalau terputus internet kita nggak bisa berhubungan dengan dunia luar. Nah, tetapi hubungan kita dengan Allah bagaimana? Nah, itu. Jadi manusia ini harus selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menarik ketika ada seorang anak kecil, anak remaja Palestina, mungkin bisa kategorikan dia masih kanak-kanak. Tapi sangat luar biasa cara berpikirnya, kecerdasan emosionalnya dan spiritualnya ketika ibunya mengatakan ketika dia mengatakan, benar, kami ini sudah terputus. Air diputus oleh Zionis. Listrik kami diputus oleh Zionis. Pasokan makanan kami diputus oleh Zionis selama perang Badai Al-Aqsa yang sudah hampir 4 bulan ini berjalan. Kemudian internet kami semua diputus. Betul kata anak kecil ini. Tapi ada satu hal yang tidak mereka bisa putus, yaitu hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami bangsa Palestina. Umat Islam Palestina baik yang di Gaza dan tepi barat. Ketika koneksi hubungan kita dengan Allah itu terus berjalan dengan baik, koneksinya stabil, jaringannya stabil, bahkan jaringannya super hebat, maka tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang akan bisa mengalahkan semangat dan mental bangsa Palestina. Subhanallah. Itulah rahasia di antara ayat-ayat kebesaran Allah. Ada lagi misalnya secara hikmah geopolitik, Allah tunjukkan kebesaran kepada kita umat Islam. Apa hikmah geopolitiknya? Ternyata surat Al-Isra, ayat 1 surat Al-Isra ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kata para ulama kontemporer, mereka setelah menyatakan, meneliti dan mengkaji surat-surat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah,
mereka menyimpulkan bahwa inilah ayat pertama di dalam Al-Qur'an, ya. Tentu bukan dalam pengertian satu-satunya ayat, ya. Mungkin sudah ada sebelumnya ayat-ayat Al-Quran turun di Mekah menyatakan bahwa khitabnya itu adalah untuk seluruh umat manusia, ya, berlaku universal. Oke, ya. Tetapi surat Al-Isra dengan ayat pertama peristiwa Isra dan Mi'raj ini membawa melakukan lompatan kualitatif, ya, menjadikan agama ini sebagai agama yang global dan universal, keluar dari, ya, sebuah kota kecil yaitu Makkah Al-Mukarramah, ya, pusat perdagangan di Jazirah Arabia pada saat itu, ya, melakukan lompatan kualitatif dengan menjangkau seluruh dunia bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Ini. Jadi mengeluarkan Rasulullah SAW dari blokade. Paham blokade? Ya, sekarang Gaza, rakyat Gaza dan tepi barat di Palestina kan diblokade oleh Israel. Diblokade oleh pendukung-pendukung negara-negara barat yang mendukung Israel. Yang mereka mengalami penzaliman, kezaliman dan kesewenang-wenangan luar biasa setelah pemilu Palestina tahun 2006 ketika partai politik, ya, yang namanya Hamas di Palestina ini memenangkan pemilu pertama setelah penandatanganan perjanjian damai di Oslo tahun 1993. Ketika negara-negara barat berkonspirasi, berkolaborasi untuk memadamkan perlawanan Palestina, Intifada tahun 87, lalu kemudian diadakan sejumlah serangkaian pembicaraan-pembicaraan damai mulai dari tahun 90, lalu puncaknya penandatanganan itu tahun 93 di Oslo, Norwegia, ya, dihadiri oleh Yasser Arafat dari kubu Palestina dan Yitzhak Rabin dari Zionis Israel, disaksikan oleh Presiden kalau tidak salah apa namanya itu, ada presiden bukan George Bush sebelumnya itu, siapa namanya itu, yang memiliki skandal seks itu, ya, dengan itu. Nah, itu luar biasa, ya. Ingin menghancurkan perlawanan Palestina dan ingin meredupkan posisi Baitul Maqdis, posisi Al-Quds di mata kaum muslimin, sampai efeknya sekarang tahun 2017 diluncurkan program yang disebut dengan The Deal of Century, ya, kesepakatan abad ini. Nah, The Deal of Century, Safqatul Qarn, inilah yang kemudian dihancurkan dan diruntuhkan oleh operasi Badai Al-Aqsa tahun 2023 yang dikenal di kalangan jurnalis dan ilmuwan intelektual cendekiawan Arab, ya, sebagai antitesa dari Safqatul Qarn, Deal of Century, yaitu disebutnya Badai Al-Aqsa adalah Dorbatul Qarn, pukulan telak abad ini, yang menghempaskan semua proyek normalisasi, ya, politik yang ingin menjadikan Israel, ya, itu sebagai anggota bagian yang normal, hidupnya normal, Pak. Sebab kelahirannya kan abnormal, ya. Kelahiran Israel itu abnormal, ya. Tidak diakui oleh negara-negara tetangganya, ya. Dia ada di jantung dunia Islam di Palestina, tapi tidak diakui oleh negara-negara tetangganya, yaitu negara-negara Arab, negara-negara Islam. Bahkan sebagian besar anggota PBB tidak mengakuinya. Ya. Israel lahir tahun 48 sebagai sebuah negara, itu yang melahirkannya, yang jadi emak bapaknya, kira-kira begitu, ya, itu adalah Inggris dan Amerika. Inggris dengan Prancis tahun 1916, ya, melakukan perjanjian rahasia, ya, yaitu dengan perjanjian Sykes-Picot antara dua menteri luar, sebenarnya tiga, termasuk menteri luar negeri Rusia, ya, tapi Rusia kemudian mundur setelah revolusi Bolshevik, ya, dan membocorkan dokumen rahasia Sykes-Picot ini antara Menlu Inggris dengan Menlu Prancis waktu itu.
yang membagi-bagi wilayah Turki Utsmani ya ketika masa Perang Dunia Pertama, bahwa Palestina adalah menjadi wilayah Intidab al-Britani, menjadi negara yang di bawah mandat Inggris. Sehingga Inggris pada tahun 1917 mengeluarkan apa yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Ya, itu surat dari Menlu apa namanya? Arthur Balfour, Menlu Inggris kepada Sir Rothschild, ya, Lord Rothschild, yaitu seorang bankir terbesar di Inggris yang mendanai dan mensponsori gerakan Zionisme internasional yang digagas tahun 1897 oleh siapa itu? Seorang pemikir seorang pendiri Zionis internasional ya. Ya. Nah ini. Jadi emaknya itu Inggris, bapaknya itu siapa? Amerika. Karena Amerika ini yang melanjutkan ya mandat Inggris Raya itu atas Palestina setelah mereka menang Perang Dunia Kedua. Ya, setelah Inggris, kemudian Prancis, ya, negara-negara sekutu, ya termasuk Amerika melawan negara fasis Jepang waktu itu, menang di wilayah Asia Pasifik dalam Perang Dunia Kedua, maka yang melanjutkan proyek Inggris di Timur Tengah ini adalah Amerika. Ya, Amerika dan Inggris inilah yang melahirkan Israel, anak haram bernama Israel, lalu bidannya itu adalah PBB. Ya, PBB ini menarik. Kemarin kita mengundang duta besar Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, mantan duta besar RI di Turki, di Ankara. Ya, sekarang beliau menjabat sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mengkonsep pidato-pidato, kemudian memberikan feedback ya kepada Ibu Menlu kita, sehingga beliau, Ibu Menlu kita ini, Bu Retno Marsudi, luar biasa, ya, mendapatkan pujian. Kita acungkan jempol, bahkan 2 jempol buat Bu Menlu, ya, atas sikap-sikap resminya yang mewakili Indonesia di forum internasional, begitu tegas, ya, mengecam, mengutuk Israel, kemudian memberikan saksi keterangan di Mahkamah Internasional, ya, juga bicara sangat tegas menuntut dihentikannya perang, genosida, dan bantuan kemanusiaan pada Palestina di Dewan Keamanan PBB, karena Indonesia sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Nah ini PBB ini lahir dari Perang Dunia Kedua. Ya, dulu sebelum ada PBB adalah Liga Bangsa-Bangsa LBB, lahir setelah Perang Dunia ke-1. Nah, apakah kata Pak Dubes ini, kalau kita ingin mengubah sistem tatanan internasional ini, harus ada Perang Dunia Ketiga dulu, sehingga kita baru bisa mereformasi sistem PBB yang zalim seperti sekarang? Sejarah yang akan menjawab ya pertanyaan Pak Dubes tadi. Ya, nah, kalau di buku Roadmap Nabawiyah ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga beliau sudah memprediksi bahwa mau tidak mau akan ada perang besar di dunia ini untuk ya mereformasi, ya, memperbaiki kegagalan sistem internasional yang sangat timpang dan zalim yang selama berdirinya PBB sampai saat ini, sejak berdiri tahun 45, lalu tahun 47 mereka membuat UN Partition yang membagi 50% wilayah Palestina untuk bangsa Palestina dan 50% untuk Israel, untuk bangsa Yahudi. Itu kan perbuatan yang zalim, sepihak. Ibarat kata mereka merampas tanah wilayah di mana tanah itu mereka tidak punya sertifikatnya. Mereka tidak punya akar historisnya di situ. Ya, selama ribuan tahun. Kenapa? Bangsa Yahudi ini sudah berdiaspora, berbencar-bencar ke seluruh dunia. Mereka sudah menikmati kehidupan di negara-negara masing-masing. Coba, contoh, kenapa misalnya seorang ilmuwan Yahudi terkenal, seorang ahli fisika, ahli ya sains, ya, siapa itu yang ada di film Oppenheimer itu ya, yang penemu teori atom, ya kan? Nah,
itu tidak mau dia hijrah, tidak mau dia katakanlah kembali ke negeri leluhurnya, negeri Israel di Palestina, nggak ada. Ya, siapa intelektual yang apa? Yang apa itu? Yang ahli itu ya, dengan teori atomnya itu, ya kan? Teori energinya itu kan luar biasa itu. Ya, dia buat surat. Dia bahkan mengecam Balfour, dia mengecam Inggris, Amerika, ya, dan tidak mau ketika ditawari untuk pulang ke negeri asalnya dalam tanda petik yaitu Palestina. Ya, kenapa? Karena memang bangsa Yahudi di Palestina tidak memiliki akar. Ya, mereka sejak apa? Eksodusnya Bani Israel ya dari Baitul Maqdis ke Mesir, kemudian dari situ masa Nabi Musa mereka akan diberikan kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, mereka menolak. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai 29. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya, fadhhab anta, ada salah satu penggalan ayatnya mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, subhanallah. Ya, mereka menolak. Maka mereka dihukum oleh Allah fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Artinya eksistensi Bani Israel, Yahudi di wilayah Baitul Maqdis ini hanya terjadi dalam beberapa episode sejarah saja. Seperti Yusha bin Nun, di masa Yusha bin Nun itu pun tidak lama. Ya, di mana Yusha bin Nun dalam riwayat ya melanjutkan eh, kepemimpinan dan risalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau memimpin Bani Israel berjihad untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Dan Allah perkenankan doa Nabi Yusha bin Nun. Ya Allah, apa kata Nabi Yusha bin Nun? Ini ada dalam riwayat hadis sahih. Ya, tahanlah matahari ini. Jangan izinkan dia terbenam pada waktunya sebelum kami memasuki Baitul Maqdis. Allah tahan matahari itu sampai mereka dengan izin Allah melakukan futuh Baitul Maqdis. Jadi sekali-kalinya itu, sekali-kalinya dalam sejarah alam semesta, itu matahari ditahan sama Allah supaya tidak terbenam pada waktunya. Ya, ini karena doanya siapa? Yusha bin Nun. Ya, itu setelah Nabi Musa wafat. Jadi Nabi Musa wafat itu, kenapa Nabi Musa dalam riwayat kuburannya tidak ada di Baitul Maqdis, tidak ada di Masjidil Aqsa, tidak ada di area sekitar Masjidil Aqsa. Tapi Nabi menggambarkan dia dikuburkan di arah wilayah di luar Baitul Maqdis selemparan batu. Ya, itu ada hadisnya tuh dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika datang malaikat Jibril, ini dalam hadisnya ada malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Musa, ya, minta izin. Hei Musa, aku mau cabut nyawamu. Nah, gitu ya. Oh, sama Nabi Musa dalam riwayat itu apa? Dia nggak mau ditentang, bahkan dipukul itu malaikat. Ya, ini dalam riwayat kiasan ya. Karena mungkin malaikat itu datang kepada Nabi Musa dalam berupa wujud manusia, dipukul. Ya, sampai apa? Sampai matanya copot. Itu ada riwayatnya itu. Sehingga malaikat itu kembali kepada Allah, datang menghadap. Bagaimana ini ya Allah? Hambamu Nabi Musa ini nggak mau dicabut nyawanya. Saya malah dipukul katanya. Subhanallah. Oke, kalau begitu, malaikat ini diperintahkan, baliklah kamu kepada Musa, lalu kabarkan bahwa usia kamu, ajalmu itu, ya, itu dihitung mulai hari ini sampai kapan? Kamu letakkan telapak tanganmu ini ke atas tubuh sapi, ya. Kemudian dari situ berapa jumlah bulu yang ada di tubuh sapi itu yang masuk dalam bagian telapak tanganmu itu, itulah sisa usiamu gitu. Nah, baru Nabi Musa terima itu keputusan itu. Subhanallah.
Dan dia minta di akhir hayatnya, ya Allah, kuburkan aku ya di area di sekitar Baitul Maqdis selemparan batu dari Baitul Maqdis. Nah, artinya apa? Beliau tidak diperkenankan tidak sampai dia menguasai Baitul Maqdis. Ya, padahal Allah sudah perintahkan agar membawa Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Tapi bangsanya ini nggak mau, menolak. Mereka ingin angkat kaki saja, ya. Mereka ingin berjuang tanpa keringat, bahkan dengan penuh kehinaan dan dengan akhlak yang buruk. Mereka menyatakan, wahai Musa, engkau saja yang pergi bersama Tuhanmu, ya, berjuang mengalahkan musuh-musuh kami yang ada di Baitul Maqdis itu, ya. Engkau saja dan Tuhanmu yang mewakili kami berjihad, ya, untuk mengalahkan musuh itu. Nanti kami kalau kalian menang, kami baru masuk dah, kira-kira begitu. Ini kan kurang ajar. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara kita rahmati Allah, Yusha bin Nun, ya, kemudian pernah yang menguasai Baitul Maqdis itu adalah ketika masa Nabi Daud setelah Tolut, ya. Tolut belum menguasai Baitul Maqdis. Tapi kemudian setelah itu ada Nabi Daud, baru dia menguasai Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman. Setelah itu kerajaan Israel semuanya kemudian terpecah belah dan hancur. Pasca Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Nah, ini semua teman-teman, ya, kami sudah sampaikan, ada di buku, ya, ada di buku kami itu judulnya Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis. Ini buku yang kita susun, ya, berdasarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian selama bertahun-tahun, ya, dalam beberapa episode di YouTube. Kemudian kita alihkan dalam bahasa tulisan untuk apa? Bisa menjadi pegangan bagaimana sejarah Bani Israel, bagaimana sejarah Baitul Maqdis, bagaimana pengalaman umat Islam, bagaimana roadmap perjuangan umat Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjadi peletak dasar arsitek utama pembebasan Baitul Maqdis, ya, dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, kemudian di masa modern sekarang tantangan-tantangan yang dihadapi, ya, termasuk kita memotret, ya, bagaimana perang Badai Al-Aqsa yang dimulai 7 Oktober 2023 ini, ya, kalau kita analisis apa yang terjadi di lapangan sana berdasarkan informasi-informasi yang valid yang kami terima, lalu kita analisis dan diagnosis dengan konsep-konsep Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana roadmap pembebasan Baitul Maqdis di akhir zaman ini, teman-teman. Jadi insya Allah kami harapkan teman-teman semuanya bisa mendapatkan buku ini. Kita sekarang baru akan mencetak, insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan, ya, tanggal berapa Ramadan masuk, ya? Tanggal 10 atau 11 Maret kan? Insya Allah 9 Maret kita akan luncurkan doanya. Sekaligus kita akan melaksanakan acara Tarhib Ramadan, ya, bersama para tokoh ulama nasional. Kita akan undang juga teman-teman untuk bisa menghadiri secara Zoom, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pada kesempatan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini, tentu kita memiliki banyak agenda, tugas besar. Bukan hanya sekedar peringatan Isra Mi'raj, kita baca riwayat bagaimana Nabi ketika sebelum Isra Mi'raj, apa blokade-blokade yang beliau hadapi, boikot-boikot di Mekah yang beliau hadapi bersama umatnya, bagaimana tahun kesedihan, Amul Huzni, bagaimana kemudian beliau dakwah ke Taif, lalu kemudian dilempari batu, berdarah-darah, bagaimana kemudian beliau bersandar, beristirahat di kebun anggur milik seorang pemuka Quraisy, ya. Kemudian setelah itu beliau ke rumah Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak kecil, ya. Kemudian beliau bermunajat di sisi Ka'bah, lalu kemudian
Jibril diutus oleh Allah untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Ya, pembelahan dada itu terjadi 3 kali di masa kecil Rasulullah, umur berapa? 4 tahun dan 6 tahun, kemudian di umur 50 berapa? 51 tahun ya. 51 tahun. Nabi SAW ini mengalami pembelahan dada sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Riwayat-riwayatnya luar biasa, semua ada dalam Sahih Bukhari. Kita nanti juga akan jelaskan nanti dalam beberapa bab pembahasan ilmu daurah Baitul Maqdis ini dan bagaimana kita bisa memahami dari situ tanggung jawab kita, ya, peran kita dalam upaya membebaskan Baitul Maqdis. Bagaimana strategi Rasulullah SAW. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Tadi kalau saya mengatakan bahwa umat Islam ini betul-betul ya harus melewati ujian yang sulit. Inilah ujian linuriyahu min ayatina. Kembali kepada maksud kami tunjukkan kepada umat manusia ayat-ayat tanda kebesaran kami. Ya, secara geopolitik ayat ini mengangkat Islam ini sebagai agama global, agama yang universal. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini lalu kemudian lahirlah peristiwa-peristiwa yang mengubah politik internasional, geopolitik dunia. Dengan apa? Turunnya surat Ar-Rum. Ya. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi annal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, ayat pertama sampai ayat 5. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha. Subhanallah. Jadi ini ayat ya mulai dari Isra Mi'raj, ayat Al-Isra, kemudian Al-Isra itu menunjukkan apa? Bahwa musuh strategis ya bagi umat Islam ini adalah siapa saja dari bangsa-bangsa dunia ini yang menjajah dan menguasai Baitul Maqdis. Itulah musuh strategisnya umat Islam. Siapapun mereka. Romawi pernah, makanya menjadi al-adu strategi, musuh strategisnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Itu imperium Romawi. Lalu kemudian tentara salib. Ya, koalisi tentara salib dari seluruh Eropa setelah tahun 1095 Paus Urbanus I menyampaikan pidato deklarasi perang salib pertama di kota kecil di Prancis, Clermont, ya. Sehingga tahun 1099 tentara salib berhasil dalam serangan pertamanya langsung bisa menaklukkan dan merebut Baitul Maqdis dari tangan umat Islam. Setelah umat Islam berkuasa di situ sejak tahun berapa? Ya, sejak tahun 16 Hijriah. Ya, atau 17 Hijriah di masa Umar bin Khattab sampai lepas ke tangan umat Islam itu tahun berapa? Sekitar kurang lebih 500 tahun ya. Karena masa Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis, merebut kembali Baitul Maqdis tahun 583 Hijriah. Ya, jadi hampir 500 tahun itu. Umar bin Khattab umat Islam berkuasa sampai direbutnya Baitul Maqdis ke tangan tentara salib itu. Ya. Jadi itu musuh strategis umat Islam selama berapa abad? 2 abad bahkan 3 abad. Mulai dari abad ke-11, 12, 13 itu masih terjadi perang salib. Bahkan berlanjut sampai perang salib itu bukan hanya memperebutkan Baitul Maqdis, tapi sampai peristiwa penaklukan Konstantinopel itu juga dalam konteks perang salib antara umat Islam dengan Nasrani. Lalu kemudian Reconquista yang terjadi di semenanjung Iberia, Spanyol, ketika kerajaan-kerajaan Katolik berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam sejak tahun 711 Masehi, lalu ke Emiran Granada, keemiran terakhir umat Islam di Spanyol itu Granada, Kesultanan Granada itu jatuh
pada tanggal 2 Januari 1492. 14. Jadi perang salib itu dari abad ke-11 sampai abad ke-15. Ya. Ya. Bahkan setelah selesai Reconquista tahun 1492, terjadi apa yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas tahun 1494, di mana Paus Vatikan membelah dunia ini menjadi dua. Dunia bagian barat diberikan kepada Spanyol untuk dikuasai, untuk mengibarkan bendera dan menyebarkan gospel, ya, ke dunia belahan barat sampai ke Amerika, benua Amerika. Kemudian dunia sebelah timur itu diserahkan kepada Portugis untuk menyebarkan agama Katolik, ya, dengan 3 slogannya: Gold, Gospel, and Glory. Jadi perang salib itu bahkan sampai ke Nusantara ketika Portugis dengan mandat dari Vatikan itu melancarkan peperangan untuk merebut jalur rempah-rempah dunia yang berasal dari Nusantara, dari Kepulauan Maluku, Ternate, dan Tidore. Jadi mereka cari itu. Kenapa, Pak? Ya, sejak runtuhnya Konstantinopel ditaklukkan oleh kaum muslimin tahun 1453, pasokan rempah-rempah dari Nusantara melalui jalur sutra dan penghubungnya hub utamanya adalah Konstantinopel untuk masuk ke Eropa, itu mulai tidak dipasok lagi ke Eropa karena sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, untuk melemahkan dunia barat itu. Maka Portugis itu sangat benci dan menentang, ya, Kesultanan Ottoman Turki dan melakukan penyerangan-penyerangan armada laut di Laut Mediterania, termasuk juga dengan Spanyol. Tentu saja imbas dari usaha Turki Utsmani untuk menyelamatkan umat Islam yang eksodus hijrah keluar dari bumi Spanyol, bumi Islam Spanyol, Andalusia itu. Nah, sehingga rentetan perang salib itu sampai ke Nusantara, itu abad ke-15 dan 16, ya, dengan jatuhnya Selat Malaka, kemudian sampai ke Sunda Kelapa, diusir, kemudian mereka sampai ke Ternate, Tidore, lalu kemudian di awal abad 17 lahirlah VOC Belanda itu. Jadi itu rentetannya seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah linuriyahu min ayatina. Itu. Jadi mengubah peta dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis berarti dia adalah musuh strategis umat Islam. Ya, sekarang di era modern, ya, di abad ke-20, ya, masuk ke abad ke-21 sekarang ini, sudah 75 tahun yang menguasai Baitul Maqdis adalah bangsa Yahudi, Bani Israel, yang disebut di dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim, itu mereka. Ya. Maka ini juga menjadi tantangan buat kita semuanya untuk apa? PR buat kita. Umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai dua masjid yang suci ini lepas dari umat Islam. Salah satunya lepas, tidak dikuasai oleh umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal haram ilal masjidil aqsa. Maka umat Islam pasti dalam keadaan lemah. Umat Islam dalam sepanjang sejarahnya, mereka umat Islam ini menjadi jaya, kuat, dan maju ketika dua masjid ini dikuasai oleh kaum muslimin. Pasti kuat, pasti maju peradaban Islam. Tapi ketika Baitul Maqdis dengan pusat keberkahannya, inti keberkahannya ada di Masjid Aqsa, jatuh ke tangan umat lain, ke tangan bangsa lain, maka itu menandakan umat Islam juga sedang mengalami kejatuhan peradaban. Mengalami degradasi, mengalami kemerosotan peran peradaban umat Islam ini. Maka satu-satunya solusi bagi kita untuk mengembalikan dan merebut kembali Baitul Maqdis adalah dengan mengamalkan roadmap yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Isra. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7,
Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya sampai ayat 7, sampai ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Inilah roadmap Al-Qur'an serta roadmap nubuah, roadmap nabawiyah yang ada di kitab ini. Ya. Ini PR besar umat Islam. Maka itu kenapa kita Baitul Maqdis Institute menyelenggarakan program daurah Baitul Maqdis? Ini semata-mata untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Ketika Allah menyatakan fa idza jaa apa namanya wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum 'udna ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'malunas shalihati anna lahum ajran kabira. Mengapa di dalam surat Al-Isra ini paling banyak diulang kalimat atau kata Al-Qur'an? Ya, istilah Quran di surat Al-Isra ini paling banyak ayatnya. Ada 11 ayat yang mengutarakan atau mengungkapkan keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Artinya apa? Kunci pembebasan Baitul Maqdis ini adalah kembali kepada Al-Quran. Menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Bagaimana Al-Quran bisa terimplementasikan? Bisa membangkitkan ruh, semangat untuk kejayaan dan kemajuan umat. Harus ada hamba-hamba yang bangkit. Makanya disebutkan ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kalau kita ingin mengalahkan entitas Zionis, Yahudi, Israel, ya, yang menguasai Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sekarang ini, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan roadmap ini, yaitu membangkitkan hamba-hamba kami, kata Allah, yang memiliki kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini tugas yang tidak ringan. Sekali lagi ini adalah tugas ilmu. Sebelum kita beramal harus ada ilmu. Ya, para ulama mengatakan ya, amal tanpa ilmu ya itu ibarat apa namanya? Pohon tanpa akar. Ya. Jadi akar daripada amal kita ini adalah ilmu. Maka mengilmui Baitul Maqdis adalah syarat utama dan yang pertama untuk kita memulai langkah bagaimana kita merebut kembali Baitul Maqdis. Insya Allah. Ya. Maka kita akan menggali ayat-ayat ini. Mulai dari tadi surat At-Tin. Saya sudah menyiapkan materi sebenarnya. Tapi nampaknya tidak memungkinkan ya untuk kita apa namanya semuanya kita pada saat ini gitu ya. Ini kajian strategis ya teman-teman, tafsir tematik kronologis ayat-ayat Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian juga ya nanti ini juga ada tentang apa namanya hubungan umat Islam dengan Palestina dan Al-Aqsa. Ini menjadi bagian dari materi-materi ilmu-ilmu Baitul Maqdis yang akan kami ajarkan. Selain tentu nanti ada materi slide-slide yang lain. Ya, makanya saya sarankan teman-teman yang berminat, ya aktivis, guru, atau pengurus lembaga dakwah, organisasi masa Islam, ya DKM, atau mahasiswa yang ingin menekuni, ya atau para mubalik yang ingin mengetahui ini semua, ayo
kita bergabung dalam program daurah ilmu-ilmu Baitul Maqdis. Ya, saudara akan mendapatkan buku ini, ya, yang saya diijazahkan langsung oleh penulisnya. Ya, harga buku ini 200.000. Kalau teman-teman yang hadir di sini nanti mau beli, silahkan. Yang hadir di Zoom ataupun yang menyaksikan nanti melalui YouTube, ya, boleh beli, pesan ke kami. Kita sudah masih ada stoknya banyak, ya. Dan ada juga nanti kita menyisihkan dana kita sebagian untuk infak Palestina dan wakaf gedung Baitul Maqdis yang saat ini sedang kita bangun. Ya, sekarang sudah finishing lantai 1. Ini seperti yang teman-teman saksikan di sini. Nanti juga ada tayangan videonya di akhir pembahasan kita di YouTube nanti. Kemudian lantai 2 dan lantai 3 juga kita akan membangun kutab. Kutab ini semacam lembaga pendidikan dasar untuk penguatan Al-Quran, kemudian bahasa Arab untuk anak-anak setingkat sekolah dasar. Mohon doanya juga sebagai pusat kaderisasi dan diklat, ya, pendidikan dan latihan untuk para guru-guru Al-Quran dan para guru-guru tafsir. Ya, kita akan menggembleng di Markas Al-Fahmu Institute, di Baitul Maqdis Institute, ya, ilmu-ilmu tentang daurah Baitul Maqdis, ilmu-ilmu tentang tafsir Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi batu bata, ya. Kita akan membangun ulang rumah kebangkitan Islam itu dengan apa? Dengan kita, ya, membangun kembali batu bata yang berserakan. Ya. Kita rekat kembali bangunan peradaban Islam ini. Sebagaimana roadmap dari Al-Quran, roadmap dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembebasan Baitul Maqdis, ya, yang pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini poin terakhir saya sebelum saya tutup dalam tabligh akbar ini. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman tentara salib tanggal 27 Rajab. Ya, tanggal 27 Rajab. Tahun 583 Hijriah. Ya, kemudian beliau di Jumat pertama itu mengundang seorang ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi penasehat beliau, yaitu Qadhi Al-Fadil, untuk menyampaikan khutbah Jumat pertama di Masjidil Aqsa. Mimbar yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dipasang di Masjidil Aqsa beratus tahun sampai mimbar itu kena bakar karena ekstremis Yahudi asalnya dari Australia, dia migrasi ke Israel, membakar Masjidil Aqsa, ya, dalam perang tahun 1967. Sehingga bagian dalam Masjidil Aqsa itu pernah terbakar hebat. Di antaranya yang hangus, hancur adalah mimbar Salahuddin. Ya, mimbar Salahuddin ini sebenarnya yang bangun bukan beliau. Yang membuat mimbar itu adalah Sultan Nuruddin Zangki. Itu pamannya. Ya. Sultan Nuruddin Zangki, putra Imaduddin Zangki, putra Senjer. Senjer atau Sangkar ini adalah seorang pemuda jenius, berbakat, ya, gagah perkasa, mujahid yang dididik di madrasah nizamiyahnya yang didirikan oleh Perdana Menteri Saljuk Nizamul Muluk, dengan guru besarnya adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Jadi kakeknya Nuruddin Zangki itu adalah murid Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini yang ikut merintis jalan pembebasan Baitul Maqdis. Nanti kita akan kaji juga bagaimana peran ulama, ya, di generasi Salahuddin Ayyubi, bahkan sebelumnya Nuruddin Zangki, Imaduddin, dan seterusnya itu, mereka merintis jalan untuk pembebasan Baitul Maqdis. Sehingga benarlah kata
Profesor Abdul Fattah Uwaisi, kalau Anda ingin membebaskan Baitul Maqdis, jalan pertama yang harus Anda tempuh adalah jalan ilmu pengetahuan. Ya, epistemologi Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini sebuah ilmu tersendiri. Nggak main-main. Bukan hanya sekedar kita tahu sejarah, oh letaknya di situ, oh kita datang ke sana, kita selfie, kita foto-foto di depan Qubbatus Sokhra, the Dome of Rock, kita baca surat ayat tentang Isra Mi'raj. Nggak sekedar itu. Ini ilmu peradaban. Ya, bagaimana nanti kita akan ulas? Juga termasuk dari buku Hakadha Zahara Jailu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds, peran Abu Hamid Al-Ghazali, peran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mendirikan madrasah Qadiriyah, ya, madrasah apa namanya? Yang Abu Sa'ad Al-Maharrami di Baghdad, lalu kemudian menyebarkan ilmunya sampai lahir panglima besar yaitu Sultan Nuruddin Zangki dari madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini semua ada silsilah keilmuannya. Ada sanad ilmunya itu. Antara pejuang mujahid yang berjuang dengan senjata dengan penanya ulama itu ada ikatan hubungan sanadnya. Ya, bahkan ulama-ulama yang hidup di masa pembebasan Baitul Maqdis tahun 1187 atau 593 Hijriah, itu banyak sekali terlibat ratusan ulama dalam proyek pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Saya pagi tadi sudah menyebarkan broadcast ya tentang langkah-langkah strategis Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Lalu saya sebut bahwa upaya beliau membebaskan Baitul Maqdis yang puncaknya adalah tanggal 27 Rajab 583 Hijriah itu melibatkan ratusan ulama. Mulai dari pijakannya, batu batanya dibangun oleh Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian setelah itu ada ulama lain, para fuqaha muhaddisin yang terkenal. Ini orang-orang ulama di ring satunya Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu siapa? Qadhi Al-Fadil, ada Ibnu Shaddad, ada Diyauddin Al-Hakkari, ada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abu Umar Al-Maqdisi, kemudian Imad Al-Maqdisi, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga Ibnu Najam dan Ibnu Munajjih. Ini semua ulama lintas mazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang Hambali. Subhanallah. Jadi mereka berkolaborasi, mereka berkoalisi. Mereka bersatu untuk membebaskan Baitul Maqdis, melupakan perselisihan fikih, ya, mengesampingkan perselisihan dalam masalah furu akidah. Mereka bersatu di bawah panji jihad yang dikobarkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan khalifah. Dia hanya gubernur. Gubernur negeri Syam dan Mesir, Levant. Ya. Khalifahnya ada di Baghdad, Abbasiyah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa memberikan bantuan banyak kepada Salahuddin. Ya. Jadi yang membebaskan Baitul Maqdis ini, mohon maaf, bukan khalifah, bukan khilafah, tapi dia gubernur. Ya. Jangan salah. Dan Baitul Maqdis lepas dari tangan umat Islam di masa kekhalifahan masih berjaya. Jadi mari kita sama-sama berkontribusi untuk pembebasan Baitul Maqdis ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengilmuinya. Momentum 27 Rajab 1445 Hijriah yang saat ini momentumnya ya masih kita rasakan dampak dari perang Badai Al-Aqsa yang dilancarkan faksi perlawanan Palestina. Mari kita jadikan sebagai titik tolak, titik awal untuk kebangkitan kita menekuni ilmu-ilmu Baitul Maqdis. Siapa saja boleh bergabung dengan latar belakang ilmu apa saja, silahkan bergabung. Kita sama-sama memikirkan nasib umat ini ke depan. Bagaimana kita menggali ilmu Baitul Maqdis mulai dari sejarahnya, kemudian epistemologinya, kemudian pandangan dari Al-Quran, Sunnah, dan para salafus saleh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
teman-teman yang sudah bergabung malam-malam begini, hari libur, cuti bersama, tapi masih bisa membersamai program kami dalam Tabligh Akbar Isra Mi'raj dan Iftitah Daurah Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semuanya, menolong para mujahidin kita di garis depan di Gaza dan tepi barat Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka, menerima para syuhada mereka, mengganti kerusakan-kerusakan, kehilangan-kehilangan mereka ya dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan jihad mereka, kesabaran mereka, ketabahan mereka itu dapat membangkitkan ya umat Islam yang kehilangan dan lesu darahnya. Ya, kata rakyat Palestina, biarkan kami yang hilang darah. Biarkan kami yang kehilangan nyawa. Ya, kami rela untuk memberikan, mendonorkan darah kami buat umat Islam sedunia yang saat ini telah kehilangan darahnya, kehilangan girahnya untuk membantu saudara-saudara kami dan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajah Zionis Israel. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan teruskan kajian Daurah Baitul Maqdis ini besok malam masih kita ya. Jadi setiap pekan kita di hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat dan Jumat malam Sabtu setiap pekannya sampai bulan Ramadan datang. Bulan Ramadan kita istirahat, tawakuf karena banyak kegiatan. Teman-teman juga pasti banyak kegiatannya, apakah buka puasa bersama, apakah acara keluarga, acara kantor, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kesibukan kita untuk beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sekali lagi selamat bergabung di Daurah Baitul Maqdis bersama saya dan tim di Baitul Maqdis Institute. Mudah-mudahan dapat membersamai teman-teman semuanya yang ingin mendaftar segera daftar. Ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kajiannya kami buka secara umum. Ya, kami buka secara umum. Bagi yang berminat bukunya nanti tinggal daftar. Ya, nanti tinggal kalau mau memberikan wakaf infak gedungnya, kami juga mau terima dengan baik. Dan insya Allah yang mendaftar dan membayar buku serta ketentuan yang lainnya akan mendapatkan sertifikat ya keikutsertaan Daurah Baitul Maqdis dari Baitul Maqdis Institute ini. Nasrun minallah fathun qarib. Jumpa lagi esok hari insya Allah dan pekan-pekan berikutnya. Sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita karunia kesehatan, umur yang panjang dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.